secara bertahap, tidak melompati tahapan. Sama seperti belajar matematika, kita tidak mungkin langsung belajar perkalian, penjumlahan, tambah, kurang, baru ke perkalian. Dan juga di satu sisi sistematis dalam filsafat itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, analisis. Seringkali mahasiswa banyak mendogmakan atau menjadikan aliran pemikiran itu tidak pada tempatnya. Salah satu contohnya ketika memang teman-teman dari jurusan ekonomi menganggap bahwa kapitalisme itu, manusia itu tidak bisa hidup tanpa kapitalisme secara global. Padahal banyak masyarakat di beberapa titik tidak menggunakan kapitalisme untuk hidup. Terutama masyarakat pedalaman tidak menggunakan kapitalisme untuk hidup. Masyarakat adat di sini yang memang belum bersentuhan dengan industri besar. Kalau di Lombok sendiri sudah bersentuhan dengan industri sehingga membutuhkan masih terikat dengan yang disebut kebutuhan berdasarkan uang. Kalau mungkin teman-teman memiliki kehidupan yang berbeda, salah satu bukti bahwa teori itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Ini yang jarang ditekankan dalam pembelajaran filsafat, bahwasanya filsafat itu sering menjadi mirip seperti agama yang memang pasti benar, padahal filsafat itu boleh tidak benar di sana. Ketika teori itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka teori itu salah. Sayangnya sekolah hari ini, terutama kampus dan juga mahasiswa, diberikan pola oleh dosen maupun kampus bahwa apa yang kita pelajari di kelas, pemikiran-pemikiran yang kita pelajari di kelas harus benar dengan yang ada di lapangan. Tidak boleh salah. Ketika kita teori itu bertentangan dengan yang ada di lapangan, maka akan ada penutupan pintu kritik di sana. Sehingga seringkali ketika mahasiswa skripsian atau presentasi mengenai tugas-tugas mata kuliah yang mereka tunggu di lapangan, sedangkan dosen jarang turun ke lapangan, seringkali ada bentrok di kelas. Seakan dosen itu menjadi Tuhan di sana, tahu bagaimana keadaan lapangan sepenuhnya. Watak seperti itu juga adalah watak yang memang membunuh ilmu pengetahuan dan juga filsafat, secara tidak langsung membunuh kebenaran yang ada ketika menutup pintu kritik dan menganggap diri memahami segala sesuatu secara universal. Sedangkan manusia itu kan pengetahuannya cuma terbatas. Ada yang ahli di bidang ekonomi, ada yang ahli di bidang hukum, ada yang ahli di bidang politik, ada yang ahli di bidang sosial, ada yang ahli di bidang ilmu alam. Tapi kan masing-masing itu saling melengkapi dalam satu wadah di sana. Yang selanjutnya itu ada universal. Dalam universal yang dimaksudkan dalam filsafat ini adalah bagaimana filsafat itu dapat membahas segala sesuatu. Bersifat menyeluruh, artinya dia bisa masuk dalam segala hal, agama, ilmu pengetahuan, politik, dan juga pembahasan sederhana yang ada di masyarakat. Namun kita juga harus jeli dan juga kritis dalam melihat hal ini. Pembahasan apa yang tepat? Apa yang memang harus kita bahas? Apakah semua hal harus kita bahas? Ketika kita tidak jeli dan juga tidak dapat berpikir kritis dalam hal apa yang akan kita bahas, kita akan membuang-buang waktu kita. Salah satu contohnya ketika seseorang cenderung menghabiskan waktunya terlalu banyak membahas contoh tentang debat presiden seperti kemarin tanpa orientasi yang jelas. Memang benar ya menggunakan metode filsafat, tapi ia tidak kritis dalam melihat apa yang harus dibahas sebenarnya di sana. Filsafat itu menekankan bagaimana pengembangan pola pikir manusia, bagaimana membedah apa yang terjadi di lapangan, keadaan sosial hari ini, realitas hari ini. Namun ketika pembahasan itu menjauhkan kita dari keadaan hari ini dan juga realitas hari ini, maka apa gunanya filsafat? Ketika kita hanya berada di ruang kelas membahas tentang lubang hitam di alam semesta, tentang meteor, tentang bagaimana membangun perusahaan di sana. Apa gunanya ketika itu bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan dan juga itu bertentangan dengan hal-hal yang memang sepatutnya dibahas. Ketika itu memang menghabiskan waktu. Memang itu bagus untuk meningkatkan daya pikir seseorang.
tetapi akan lebih baiknya ketika itu dikaitkan dengan realita sosial hari ini, realita hari ini, lebih menumbuhkan pikiran kritis mahasiswa. Namun sayangnya realita yang kita temukan hari ini di kampus ya begitu, karena kampus hari ini tidak didasarkan pada filsafat. Kawan-kawan sudah lebih banyak mengkaji hal itu daripada saya. Kampus didasarkan pada hal-hal yang bersifat komersil, keuntungan, alat politik di sana. Politik maksudnya politik praktis negara, alat reaksioner negara. Ini ciri khas dalam berpikir filsafat radikal, sistematis, universal. Kalau ada yang mengatakan radikal itu ekstrem menentang kawan-kawan, maka ia tidak memahami konteks bahasa radikal. Kata radikal itu asal usulnya dari mana? Kalau itu kan berasal dari bahasa Yunani radix. Cuma banyak mahasiswa tidak tahu asbun, asal bunyi, tidak tahu apa itu radikal. Mereka terang-terangan mengatakan ini radikal, ini radikal, ini radikal, tanpa memahami apa itu radikal sebenarnya. Sedikit-sedikit ada orang aksi dikira radikal, sedikit-sedikit ada orang ngelawan dikira radikal tanpa tahu konteksnya. Selanjutnya kita akan kepada bentuk kebenaran dalam ilmu filsafat. Kita membahas dalam hal konteks ilmu filsafat. Yang pertama, kebenaran dalam filsafat itu ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini didasarkan pada metodologi penelitian yang mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa sudah mempelajari metode kualitatif, kuantitatif. Namun bukan berarti segala sesuatu kebenaran itu didasarkan pada metode ilmiah. Tidak semua kebenaran itu adalah kebenaran ilmiah. Maka kebenaran ilmiah ini terbatas pada konteks penelitian dan juga pengembangan saja, pengembangan teori. Kenapa bisa pada konteks penelitian dan pengembangan teori? Karena metode ilmiah dalam sejarahnya lahir dari tubuh peradaban Barat. Nah, sedangkan standar yang digunakan dalam metode penelitian itu adalah standar pemikiran Barat sejak adanya Auguste Comte dan kawan-kawan di sana. Maka muncul jurang di sana, jurang kebenaran, gap, dan juga rasisme di sana. Sejak munculnya metode ilmiah dan revolusi industri, muncul istilah primitif dan juga modern. Nah, di sana juga lahir metode ilmiah. Nah, kalau dalam bahasa hukum itu disebut positivisme, di mana segala sesuatu dipatok secara universal, misal dalam dan juga secara final. Dalam filsafat, kebenaran ilmiah hanya berlaku pada beberapa hal saja, tidak bersifat parsial. Ketika kebenaran ilmiah itu mencoba arogan atau mencoba untuk menjadi kebenaran secara keseluruhan, maka ia telah gugur menjadi kebenaran ilmiah. Salah satu contohnya dari dampak lahirnya kebenaran ilmiah dari tubuh Barat adalah bagaimana munculnya kolonialisme di Indonesia. Itu dimulai dari istilah primitif dan juga istilah modern. Ketika bertemu dengan masyarakat yang memang tidak menggunakan alat industri, tidak menggunakan metode ilmiah dalam pencarian kebenaran, maka mereka dikatakan tidak benar. Padahal mereka memiliki kebenarannya tersendiri. Namun ketika dilihat dari kacamata metode ilmiah, memang ada jurang dan ketidakbenaran dalam hal metode saja, bukan kebenaran esensinya yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ada perbedaan antara metode kebenaran ilmiah dan kebenaran objektif. Ketika kebenaran ilmiah berbicara tentang data-data, temuan hasil penelitian, maka kebenaran objektif berbicara bagaimana realita di lapangan, bagaimana realita yang terjadi di banyak daerah. Ini yang membedakan, yang sulit dibedakan oleh mahasiswa antara metode ilmiah dan metode kebenaran ilmiah dan kebenaran objektif.
Sehingga ketika terjadi perdebatan di kelas, ketika terjadi diskusi, seringkali menjadi debat kusir, memaksakan metode ilmiah itu kepada wilayah-wilayah yang memang tidak menggunakan metode ilmiah. Contohnya di Indonesia sendiri banyak standar kebenaran masing-masing masyarakat adat tidak menggunakan kebenaran ilmiah. Apakah orang-orang itu tidak benar? Pertanyaannya belum tentu di sana, karena mereka memiliki pola hidupnya sendiri, apa yang mereka sudah uji coba selama ribuan tahun, dan itu seringkali melalui kacamata kampus dianggap sebagai hal yang kolot dan juga hal yang memang tidak pantas ada. Kita bisa melihat dari karakteristik dosen-dosen dan para intelek yang ada di kampus ketika bertemu dengan orang-orang yang di luar kampus, seakan-akan mereka memegang kebenarannya sendiri. Mereka adalah standar kebenaran bagi realitas, bagi keadaan-keadaan di luar sana. Contohnya yang terdekat kasus penemuan pengganti bensin menggunakan air. Nah, muncul perdebatan antara orang yang memiliki gelar sarjana atau dosen-dosen dan guru besar yang menganggap diri menguasai metode ilmiah, hanya melihat melalui kacamata metode ilmiah, dengan orang yang tidak memiliki gelar sama sekali. Di sana kita bisa melihat jurang bahwa ada rasisme dalam hal kebenaran dan ilmu pengetahuan. Bentuk rasisme itu adalah bagaimana orang-orang yang mengklaim kepemilikan atas kebenaran ilmiah terhadap orang yang tidak memiliki gelar adalah orang yang tidak pantas berbicara akan kebenaran itu sendiri. Seringkali kita temukan itu, baik tentang kejadian sosial. Kamu tidak pantas berbicara karena kamu bukan di bidang ilmu itu. Kamu tidak pantas berbicara karena kamu tidak pernah kuliah. Padahal belum tentu. Filsafat menolak hal itu sebenarnya. Filsafat tidak terikat dengan gelar, filsafat tidak terikat dengan kampus. Filsafat bisa ada di mana saja. Persetan gelarnya mau SSI, SIP, SH, SE. Ya kalau memang goblok walaupun SSI ya goblok. Sudah seharusnya dalam filsafat itu menekankan kesetaraan dalam ilmu pengetahuan. Karena kenapa harus dalam ilmu pengetahuan? Ketika di dalam otak manusia sudah ada rasisme, maka tindakannya juga akan menjadi rasis di sana. Sederhananya melalui bagaimana kacamata kebenaran, bagaimana melihat fenomena sudah rasis, maka secara tidak langsung tindakannya akan rasis di sana. Tindakan ia tidak akan dapat menganalisa keadaan dengan baik. Ada campur tangan subjektivitas yang sangat besar, kepentingan yang sangat besar di dalam dirinya. Memang ilmu pengetahuan itu tidak terikat dengan tidak bisa lepas dari kepentingan. Tapi bagaimana menghilangkan kepentingan derajat istilahnya persentase subjektivitas itu, mengurangi. Tentunya kita memiliki kepentingan sendiri untuk mengkaji sesuatu, mempelajari sesuatu. Tapi derajat subjektif itu bisa ditekan melalui metode yang kita pelajari dan juga buku-buku yang kita baca dan diskusi dengan kawan-kawan. Yang selanjutnya kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik ini erat kaitannya dengan mungkin kawan-kawan pernah mempelajari tentang idealisme, tentang sesuatu yang abstrak, tentang sesuatu yang tidak terlihat di dunia ini. Itu sederhananya itu kebenaran metafisik didasarkan pada kata meta dan psikos. Artinya melampaui bentuk fisik. Yang selanjutnya kebenaran absolut. Kebenaran absolut bisa dikatakan keyakinan masing-masing, bukan hanya agama. Apapun keyakinan subjektif kawan-kawan dapat menjadi kebenaran absolut bagi masing-masing orang. Kenapa bukan hanya agama? Karena yang dikatakan kebenaran absolut itu kebenaran yang menutup pintu kritik. Selama itu membuka pintu kritik, maka ia tidak absolut. Makanya kebenaran absolut itu sebenarnya tidak ada di dunia ini, dunia manusia. Dalam hal pemikiran manusia. Ketika manusia menutup pintu kritik dalam pikirannya, maka ia sudah menjadi Tuhan. Tuhan-Tuhan kecil bahasanya di dunia. Kalau bahasa lainnya menjadi seseorang yang diktator terhadap orang lain dalam hal pemikiran. Oleh karena itu pemikiran absolut kita bisa katakan dalam konteks ini memang tidak memiliki ruang bagi pemikiran manusia kecuali keyakinan, karena berbeda pemikiran dengan keyakinan manusia.
Tapi di satu sisi pemikiran bisa menjadi dogma. Salah satu contohnya perdebatan yang pernah terjadi di abad 19 antara Marxisme dengan anarkisme, dan juga sebelumnya perdebatan antara idealisme dan materialisme, dan sebelumnya tentang empirisme dan rasionalisme. Selalu menjadikan itu dogma sehingga melupakan hal objektif apa yang terjadi di era itu, apa yang harus dilakukan, larut pada perdebatan, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, fenomena itu terulang kembali hari ini di kampus. Perdebatan tentang idealisme materialisme, perdebatan tentang empirisme dan juga rasionalisme. Selalu kita mahasiswa larutkan akan hal itu, sehingga kita melupakan apa yang terjadi di kampus hari ini. Khususnya bagi mahasiswa, kita disibukkan dengan perdebatan siapa yang lebih benar antara materialisme dengan idealisme. Dan ketika kita berdebat, masalah yang ada itu semakin besar. Filsafat menekankan perdebatan seperti itu bukanlah perdebatan dogma. Jangan jadikan sebagai perdebatan dogma, tapi bagaimana perdebatan yang akan menghasilkan sintesis baru. Contohnya dalam pemikiran sebelumnya menghasilkan metode gerakan yang baru. Antara perdebatan Marxisme dan juga anarkisme menghasilkan anarko-sindikalis. Di sana antara Johann Moss dan juga Alexander Beckmann dan kawan-kawan menghasilkan bentuk gerakan yang baru yang sesuai dengan daerah itu yang di Eropa, dan belum tentu bisa digunakan di Indonesia, tergantung bagaimana kita melihat keadaan. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Mungkin kalau tanya itu nanti kita tanya yang dua orang gitu karena pembahasan lagi. Kalau kita hanya terbuka dan nanti mereka akan tanya. Oke. Ya, ini waktu berjalan terus nanti kita semua jelaskan dulu. Kalau nanti saya akan melemparkan ditanya. Bagaimana filsafat hari ini? Sebelumnya kita berbicara tentang karakteristik filsafat. Kita langsung saja karena waktu tidak terlalu banyak. Kalau kawan-kawan mau diskusi tentang bagaimana sejarah filsafat yang panjang, bagaimana alur pemikiran sampai filsafat seperti hari ini, kita bisa diskusi di luar forum ini bebas. Nah, ini bisa santai-santai. Pertanyaannya hari ini, apakah filsafat itu relevan atau tidak? Mungkin ini saya bisa lemparkan kepada kawan-kawan. Terutama ada pernyataan pada abad 19 yang mengatakan para filsuf hanya bisa menafsirkan dunia, tapi tidak bisa mengubahnya. Nah, ada hubungannya dengan ini, filsafat relevan atau tidak? Dari pernyataan itu muncul hal ini. Selain perkembangan teknologi, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya mengenai filsafat relevan atau tidak. Benjos? Kalau kita melihat teknologi hari ini dan juga pernyataan Karl Marx, memang pada masa itu Karl Marx mengatakan itu sebagai kritik terhadap orang-orang di Jerman, terutama Hegelian sayap kanan, yang hanya berdiskusi di dalam ruang mereka, di dalam kampus-kampus seperti hari ini, sehingga merupakan realitas. Muncul kritik seperti itu kalau kita mau melihat kritik Karl Marx. Tapi kita tidak bisa menjadikan hal itu sebagai hal yang universal. Maksudnya hal itu mutlak, bahwa secara keseluruhan itu benar. Itu benar pada konteks ketika Karl Marx mengkritik orang-orang yang sibuk berdiskusi di dalam kelas tanpa mengaitkan apa yang mereka diskusikan dengan keadaan di luar sana. Sedangkan ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang tanpa adanya realitas sosial atau lapangan. Nah, mungkin saja hari ini kita bisa menggunakan itu untuk menembak bagaimana filsafat itu hanya bersembunyi di dalam ruang kelas, hanya digunakan sebagai alat borjuasi untuk menipu banyak orang, atau bisa dikatakan sofisme mereka. Di satu sisi, selain filsafat ini
kenapa filsafat dikatakan ada pendapat yang mengatakan filsafat tidak relevan karena fungsi praktisnya. Di satu sisi karena teknologi hari ini, perkembangan teknologi hari ini menuntut manusia untuk mulai berlomba-lomba untuk menemukan penemuan baru, untuk mulai mencari inovasi. Namun di satu sisi dampak berbahaya dari teknologi ini adalah munculnya ada dua, krisis ekonomi dan krisis pikiran manusia. Kalau krisis ekonomi mungkin kawan-kawan paham. Hari ini pekerjaan manusia sudah mulai digantikan dengan mesin. Hari ini pekerjaan manusia sudah mulai digantikan dengan robot. Hari ini pekerjaan manusia sudah banyak digantikan dengan teknologi lain. Dampak buruknya banyak manusia yang memang tidak mendapatkan pekerjaan, menganggur, tidak sulit untuk bertahan hidup. Sehingga kita bisa melihat ekonomi hari ini kan rata-rata mengalami krisis di banyak lini, terutama di akar rumput. Mungkin kawan-kawan lebih banyak membahas ini daripada saya. Kita lompati aja ini. Selanjutnya krisis dalam hal pikiran dan juga etika. Perdebatan pembahasan munculnya filsafat relevan atau tidak hari ini, baik bagi semua orang maupun mahasiswa. Di mana letak etika, di mana letak kemampuan berpikir manusia hari ini ketika dimudahkan oleh banyak hal, dimudahkan oleh fasilitas kapital hari ini, AI, ChatGPT kalau skripsian, terus belum lagi video-video di YouTube, terus pemrograman komputer yang lainnya, dan juga masalah etika hari ini. Bagaimana sebenarnya teknologi hari ini mencoba untuk menjadikan diri sebagai alat yang mengatur manusia, sehingga muncul filsafat sebagai ilmu yang tidak relevan hari ini, karena yang awalnya manusia sebagai pemegang teknologi sekarang mulai berbalik. Kalau dalam bahasa filsafatnya bisa dikatakan negatif dialektika negatif dari Theodor Adorno. Nah, posisi ini akan berbahaya bagi masa depan manusia, baik masa depan gerakan maupun masa depan struktur sosial hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Ketika masalah etika ini mulai hilang, etika dalam artian bukan etiket. Etiket itu kan perilaku kita ke orang lain, kebiasaan sehari-hari. Etika erat kaitannya dengan bagaimana kemanusiaan kita hari ini mulai digantikan dengan karakteristik mekanis kita melihat seseorang berdasarkan keuntungan apa yang kita dapatkan. Terus kita hanya lebih melihat aspek teknologi hari ini, dunia maya, sehingga melupakan realitas sosial hari ini. Sehingga apa yang terjadi pada masyarakat khususnya mahasiswa banyak melupakan cara berpikir kritis. Berpikir kritis itu bukan berarti hanya mengkritik. Banyak mahasiswa menganggap berpikir kritis itu cuma mengkritik dosen, mengkritik teman sendiri. Bukan. Berpikir kritis itu, critical thinking itu bagaimana kita mengolah atau memahami suatu ilmu atau teori yang kita pelajari dan kita gunakan pada tempatnya. Balik lagi ke hal yang tadi, berpikir kritis. Bagaimana kita bisa mengembangkan teori itu, bagaimana kita bisa memahami teori itu dengan baik sesuai pada tempatnya, bagaimana kita menggunakan teori itu di lapangan, itulah berpikir kritis. Sehingga tidak menjadi dogma dalam pemikiran atau menjadi agama pemikiran, kita bisa katakan. Kalau kita mau melihat jawaban filsafat ini relevan atau tidak hari ini, tentunya ia masih relevan. Apa bentuk relevannya? Manusia masih membutuhkan etika untuk hidup, etika dan pikiran. Ia tidak bisa digantikan dengan teknologi kesadaran buatan. Sebagus apapun kesadaran buatan yang dihasilkan oleh kapitalisme untuk kemudahan hidup manusia, ia tidak bisa menggantikan atau membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena pemrograman, ia udah diprogram,
komputer itu sudah diprogram bahwa ini yang benar, ini yang salah berdasarkan kepentingan dari pencipta komputer itu. Kita contohkan begini, ketika ada seseorang membuat alat perang, rudal, ia tidak peduli apakah yang ditembak itu anak kecil, orang tua, perempuan, atau banyak orang sipil di sana. Fungsi program rudal itu apakah menembak atau tidak, itu yang tidak bisa digantikan dari itu kelemahan teknologi yang tidak yang memang belum sampai pada aspek kesadaran diri bahwa tidak seperti manusia, belum bisa membedakan mana yang benar. Kalau manusia kan kita megang pistol atau megang pisau, ada banyak anak-anak dan juga ada orang yang mau kita bunuh misalnya, kita pasti membedakan apakah anak-anak ini kita bunuh atau enggak, benar enggak kita bunuh anak-anak atau enggak di sana. Apakah orang yang memang bersalah aja yang dibunuh. Sedangkan teknologi tidak memperhatikan hal itu, babat bunuh saja di sana. Target selesai seperti yang diprogramkan oleh pencipta teknologi ataupun kepentingan kapital hari ini. Nah ini pentingnya filsafat bagi mahasiswa karena ia masih relevan dalam hal etis dan juga dimensi bagaimana pengembangan pikiran kita. Salah satu analisa yang penting dalam filsafat itu bagaimana kita menganalisis hari ini variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi keadaan hari ini, apa dampaknya di hari ini, sehingga kenapa bisa terjadi fenomena sampai seperti ini. Ada pertanyaan yang memang kita pelajari sejak SMA 5W1H, tapi dalam filsafat lebih dalam dari hal itu pertanyaannya. Apakah memang ini sesuai dengan hak asasi manusia? Kita mencari dan mengupas, membedah apakah itu sesuai dengan kebenaran yang ada dalam diri manusia. Apakah itu memang hal yang sepatutnya terjadi dalam filsafat? Filsafat mencoba mendorong kita untuk berpikir berpikir lebih kritis dan mengkaji sesuatu itu lebih dalam. Mungkin saja dalam dunia kampus ilmu pengetahuan kawan-kawan diajarkan dalam penelitian teori, ya teorinya sudah begini tanpa mempedulikan keadaan orang. Contohnya dalam ilmu hukum, misal teorinya sudah begini, undang-undangnya sudah begini tanpa melihat keadaan latar belakang orang, ekonomi orang, bagaimana latar belakang sosialnya seseorang tersebut. Fungsi filsafat adalah sebagai kritik terhadap hal-hal seperti itu. Apakah itu memang hal yang wajar dilakukan? Sama halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, ekonomi, ketika ada yang mengatakan kapitalisme itu adalah hal yang wajar hari ini, hal yang memang benar, fungsi filsafat di sana adalah membedahnya. Apakah memang itu kenyataannya? Apakah itu sesuai dengan realitas hari ini? Apakah kapitalisme memberikan orang hidup yang layak? Kalau kita mencari kebenaran, mengupas salah satu contoh cara berpikir filosofis yang memang banyak alirannya. Mungkin kita bisa membahas aliran itu di lain waktu karena ini hanya pengantarnya aja. Apa pentingnya filsafat bagi mahasiswa ketika memang seorang mahasiswa tidak memiliki pengetahuan tentang filsafat atau tidak mempelajari tentang filsafat, maka ia akan menjadi alat bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan di sana. Mungkin kita tidak memiliki power, tapi sekurang-kurangnya kita masih memiliki pikiran untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah fungsi filsafat. Mana yang hal yang sewajarnya, mana yang enggak. Ketika kita memang tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan banyak hal, di sini kita masih memiliki kekuatan dalam diri kita untuk membedakan dan menyampaikannya ke orang lain, membagikannya. Lantas bagaimana kita bisa membagikan hal itu ke orang lain tanpa kita bisa membedakan mana yang benar dan salah dengan analisis yang sudah disediakan oleh filsafat dan juga yang bisa kita kembangkan hari ini. Bukan hanya disediakan, tapi kita kembangkan sesuai dengan wilayah masing-masing. Salah satu filsafat yang berkembang hari ini ada yang namanya etnofilsafat, filsafat yang memang sesuai dengan karakteristik lokalitas masyarakat itu, masyarakat adat. Itu muncul di Afrika pertama kali, filsafat sebagai kritik terhadap pemikiran Barat yang cenderung memberikan standar terhadap pemikiran di luarnya, menganggap pemikiran di luar Barat itu adalah pemikiran yang terbelakang. Seringkali teman-teman temukan pembahasan itu di kampus.
apa pemikiran terbelakang atau enggak pemikiran terbelakang itu ketika kita masih saja mempertahankan apa kearifan lokal kita yang memang tidak merugikan banyak orang. Seringkali pemikiran-pemikiran itu dianggap kuno karena hal tidak mengembangkan teknologi, sehingga muncul etnofilsafat sebagai kritik di sana. Filsafat itu tidak berhenti pada satu pemikiran atau pemikiran mana yang paling praktis bisa digunakan hari ini. Apakah itu sosialisme, marxisme, anarkisme, kapitalisme. Masing-masing dari itu tidak memiliki kemampuan universal di sana. Salah satu contoh kelemahan yang kita bisa lihat dari pemikiran kapitalisme maupun marxisme, kapitalisme seperti yang tadi tidak mampu membenarkan teorinya di segala tempat, sama halnya dengan marxisme. Materialisme dialektika historis tidak bisa mengafirmasi atau mengiyakan seluruh struktur sosial di dunia. Ada struktur sosial yang memang tidak melalui fase perbudakan, ada fase yang tidak melalui fase feodalisme. Masing-masing struktur sosial berbeda-beda. Oleh karena itu fungsinya filsafat sebagai penyeimbang di sana, penyeimbang dan mencegah kita agar tidak berpikir dogmatis, agar tidak menganggap apa yang kita pikirkan itu sebagai kebenaran mutlak. Apa yang kita baca hanya sekedar baca di buku, karena mahasiswa kan yang dikatakan mahasiswa elit itu di satu sisi mahasiswa yang membaca buku, mahasiswa yang diskusi, agar apa yang tidak sekedar kita baca dan diskusikan sebagai dogma di sini kita bisa selaraskan dengan apa yang terjadi di realitas kita, realitas sosial, realitas kosmis kita. Itu aja mungkin.